Pagi Bapak Ibu semuanya, kami dari RSUD Klet karena pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 24 Maret kita memperingati Hari TB Sedunia. Makanya ini kami dari Programmer TB, saya Bu Entin, ini Mbak Okta dari PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit akan bagi-bagi souvenir kepada Bapak Ibu ya. Tapi ada persyaratannya Bapak Ibu. Nanti kami akan nyoba ngajukan pertanyaan, dijawab aja, nggih. Walaupun jawabannya apa, benar atau salah, tetap kita kasih. Apakah itu penyakit TB, TBC? Ada yang tahu nggak kira-kira? Bapak, ya? Penyakit yang disebabkan oleh paru-paru, karena paru-parunya mungkin tersulat darah kental atau mungkin kurang lancar pergerakannya paru-paru, bisa menyebabkan penyakit TBC. Iya, Bapak, ini ya janji kita dapat hand sanitizer lumayan. Bapak bisa berdiri sebentar, sama Mbak Okta juga kan kita tos TB ya. Gini Bapak, tos TB, temukan obati sampai sembuh. Ya. Tos TB, temukan obati sampai sembuh. Ya. TB, nggih. Yang lebih berat kena TB itu siapa saja, nggih. Faktor penularannya siapa saja. Gampang nggak Bapak Ibu? Siapa yang berani nyoba menjawab? Sampai dibaca tadi leafletnya, nggih. Ibu sana, nggak apa-apa jawabannya salah. Perokok ya. Ya Ibu, ayo sini deh. Siapa saja? Ibu usia lanjut, Ya. yang punya penyakit dalam penyakit paru itu Nggih. sudah tertinggal itu. Nggih. Karena kesehatannya kondisinya kurang. Nggih. Iya, nggih. Iya, Jawabannya betul pasalnya. nggih. Tos TB, temukan obati sampai sembuh. Ya. Tos TB, temukan obati sampai sembuh. Ya, terima kasih. Apakah TB bisa disembuhkan, penyakit TBC? Bisa. Nggih. Asal secara Rutin pengobatan. teratur ya sampai selesai. Ya, betul Mbak. Tos TB, temukan obati sampai sembuh. Ya, terima kasih. Ibu kan pernah dengar tentang penyakit TBC ya, Bu? Ibu, penyakit TBC itu apa sih kira-kira? Flek yang pada anak-anak itu loh. Gizi kan. Kurang gizi, ya. Yang menurut jenengan apa, Bu? Penyakit TBC, flek pada anak-anak itu loh orang. Yang diserang itu paru-paru. Iya. Apa sih penyakit TBC? Yang diketahui ketahui jenengan? Atau kayaknya kayak apa ya, anak kayak sakit parut atau apa ya? Tos TB, temukan obati sampai sembuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat sahabat Rehata. Pagi ini kembali lagi dengan kita di acara Obsesi, obrolan sehat bareng praktisi. Obrolan pagi ini bertepatan dengan Hari TB Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2022. Sebelumnya kita tos salam TB dulu yuk Dok, tos TB. Tos TB, temukan obati sampai sembuh. Pagi ini dengan saya Entin Soliha, Programmer TB, dan dengan dokter kita. Ya, perkenalkan, saya Dr. Amelia Intanovita, dokter umum di RSUD Klet, unit kerja di rehabilitasi musnah. Oke. Pagi ini kita ngobrol-ngobrol bareng santai ya Dok tentang seputar TB. Nggih, ya. Dokter, ini ada langsung kita mulai aja ya Dokter. Nggih. Ini apakah itu penyakit TB sih Dok? Terus kenapa sampai ada hari khusus untuk peringatan TB? Betul, kita mulai dari apa itu TB dulu nih Bu. Iya. TB merupakan penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium TB, Mycobacterium tuberculosis. Dan kenapa kok sampai ada Hari TB Sedunia? Kita harus tahu dulu kenapa
jatuh pada tanggal 24 Maret. Itu karena pada waktu itu Bapak penemu TB yaitu Bapak Robert Koch pada tahun 1882 itu menemukan kuman penyebab TB yaitu Mycobacterium tuberculosis pada tanggal 24 Maret 1882. Sejak tahun itu sampai sekarang kasus TB kan belum menurun ya Bu ya, masih tinggi terus, apalagi Indonesia juga menempati urutan kedua kasus TB tertinggi setelah India. Iya. Jadi peringatan TB ini penting sekali untuk masyarakat, untuk kita semua mengingat selalu ya Dok, kewaspadaan TB ya, ya. Jadi itu perlu diperingati. Iya. Terus dokter, siapa saja sih yang bisa tertular penyakit TB tersebut itu? Ya. Semua orang bisa tertular TB, baik dari anak-anak, dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan usia lanjut bisa tertular. Karena penularannya ini sangat cepat sekali Bu, sangat gampang sekali. Jadi begitu kontak dengan penderita TB, semua orang bisa terkena TB. Jadi semua bisa kena ya dokter ya, terutama yang kontak erat dengan pasien TB ya dokter. Terus dokter, apa saja faktor resiko penyakit TB? Faktor resikonya ada banyak, beberapa banyak. Dari mulai imun tubuh yang menurun, jadi saat imun tubuh turun, infeksi gampang terjadi, bakteri gampang masuk. Jadi misalnya saat badan lagi capek, lagi nggak fit, itu bakteri gampang masuk, itu menjadi faktor resiko. Kemudian merokok juga menjadi salah satu faktor resiko untuk terjadinya TB. Kemudian lama paparan dengan penderita TB, rumah, kemudian satu unit kerja ada yang terkena, terus kontak erat, bisa. Kemudian hunian yang padat penduduk, itu faktor lingkungan ya Dok. Nanti kan penyebarannya sangat cepat. Kemudian kondisi rumah yang ventilasinya kurang, lembab, itu juga menjadi faktor risiko. Berarti banyak faktor ya Dok ternyata untuk penyebabnya itu. Bagaimana sih cara penularan penyakit TB itu dokter? Untuk penularannya, sumber utama penularan adalah pada penderita TB itu sendiri. Jadi penderita TB kontak dengan orang lain, dan orang lain itu tidak sengaja menghirup percikan ludahnya, melalui droplet. Nah itu nanti masuk terhirup melalui sistem pernafasan, masuk ke dalam paru-paru, dan itu nanti membuat peradangan di situ. Jadi infeksi primer terjadinya infeksi TB yaitu saat bakteri tadi masuk dan berkembang biak di paru-paru, kemudian menyebabkan peradangan di situ. Iya ya Dok. Jadi melalui droplet untuk penularannya. Bagaimana tanda dan gejala seseorang itu terkena atau terinfeksi TB dokter? Gejalanya ini sangat penting sekali Bu, karena kita dengan mengetahui gejala-gejala ini kita bisa mendeteksi dini adanya TB ini. Untuk tanda-tandanya, gejalanya batuk lama, 2 minggu udah diobati belum sembuh-sembuh. Kemudian batuk disertai dahak, kadang juga darah. Saat malam hari keringat keluar banyak, padahal tidak melakukan aktivitas apa-apa, tiba-tiba keringat keluar. Kemudian suhu tubuh meningkat, demam, terus ini nyeri dada, sesak nafas saat bernafas, itu juga. Kemudian nafsu makan turun, berat badan turun secara drastis dalam waktu yang singkat. Itu juga tanda-tanda TB. Berarti perlu diperhatikan ya Dok ya, bila ada gejala seperti itu ya, kita tetap harus waspada. Terus itu tadi kan tanda-tanda dari TB dokter. Terus untuk memastikan, saya menderita TB enggak sih setelah mendapatkan tanda-tanda yang jenengan tadi gejala tadi, jenengan sebutkan ada kok saya ada gejala seperti ini, saya memastikan saya kena penyakit TB ini gimana pastinya betul, apalagi di pandemi seperti ini. Betul gejalanya seperti yang saya sampaikan tadi, dokter, batuk, sesek,
Nah itu kan Mirip ya dok, mirip dengan tumpang gejala, tindih, ya sama gejala untuk yang ada. memastikan TB ini dilakukan pemeriksaan dahak Iya. sebelum bisa pemeriksaan TCM yang Iya. kita kenal dengan TCM, kemudian tambah lagi pemeriksaan radiologi yaitu di ronsen foto untuk Penunjangnya ya dok, iya, iya. penunjangnya. Kemudian untuk anak-anak Buntin, Iya. anak-anak kan tidak gampang untuk mengeluarkan dahak. Betul, ya Kalau dok. anak-anak diceknya menggunakan mantok tes atau tuberkulin. Iya, ya Jadi dok. nanti diinjeksi untuk tuberkulinnya, nanti dilihat ada benjolan yang muncul atau enggak. Kalau lebih dari 10 mm biasanya positif. Iya, iya. Iya, seperti itu nggih dokter nggih. Terus bagaimana dokter? Setelah kita tahu, oh kita terinfeksi TB ternyata, cara pengobatan infeksi TB itu seperti apa dokter nggih? Untuk pengobatan TB ini harus menyertakan semua lini ya Bu ya, karena kita harus memantau pasien itu benar-benar tertib minum obat, patuh minum obat. Jadi pengobatan TB itu ada 2 fase, menggunakan fixed dose terapi FDC itu. Iya. Fase intensif Nggih. 2-3 bulan, kemudian fase lanjutan 3-6 bulan. Kemudian untuk fase intensif harus diminum tiap hari, tidak boleh putus, tidak boleh berhenti, tidak boleh lupa. Itu harus yang intensif harus tiap hari. Terus ya kemudian yang fase lanjutan ini lebih ringan, lebih santai 3 kali seminggu. Tapi ini malah menjadi meningkatkan resiko lupa karena 3 kali seminggu ini udah minum berapa kali kadang lupa. Maka dari itu kita membutuhkan pengawas menelan obat ya dok. Nah, pengawas menelan obat itu biasanya dari keluarga terdekat yang bisa memastikan obat itu sudah diminum oleh pasien. Kadang kalau cuma dikasih kan kadang kita tidak tahu dibuang atau karena udah capek udah tiap hari minum kadang tidak diminum, dikasih sama anaknya misal, tapi kan nanti untuk dipastikan harus ada PMO itu ya dok. Jadi memonitoring minum obatnya setiap hari, memastikan bahwa obat tersebut sudah diminum oleh si pasien ya dokter. Nggih ya. Obat-obat ini kan menimbulkan efek samping yang banyak. Misalnya rifampicin itu kan obatnya menjadi merah, pipisnya nggih ya dok. Pipisnya menjadi merah, kemudian ethambutol penglihatan menjadi kabur, kemudian kayak streptomycin itu juga mengganggu pendengaran, kemudian isoniazid itu menimbulkan neuropati, pirazinamid juga meningkatkan kadar asam urat sehingga nyeri-nyeri sendi. Jadi obat-obat itu juga jika nanti muncul gejala saat pengobatan, muncul gejala misal mual muntah atau pipis merah tadi atau nyeri-nyeri sendi, itu tetap dilanjutkan untuk pengobatannya. Jadi nanti tidak usah khawatir, tetap diminum. Kadang kan muncul gejala seperti ini terus nanti pasien udah merasa enak, tidak usah minum lagi malah mual muntah. Itu tidak apa-apa, itu tetap dilanjut. Nanti kalau gejala itu memberat, nanti kita barengi dengan obat-obat untuk gejala tadi. Berarti gini nggih dok, bila ada pasien yang ternyata minum obat kok ada efek samping mual, muntah, tetap obat jangan berhenti minum. Nek bisa langsung ke dokter atau ke dokter pemeriksanya ya dok, untuk mengkomunikasikan keluhan itu biar ditambahkan untuk obat untuk untuk mual muntah betul, untuk gejala-gejala yang lain selain efek samping dari TB. Pokoknya jangan dihentikan gitu ya dok ya. Jangan berhenti nggih ya. Dokter, setelah pengobatan tadi, apakah pasien TB itu bisa disembuhkan? Pengobatan TB bisa disembuhkan asal ditemukannya TB sedini mungkin. Jadi kasus TB ditemukan sedini mungkin sehingga pengobatan menjadi optimal. Dan pengobatan TB ini harus tuntas 6 bulan, karena kalau putus obat atau drop itu menimbulkan resiko kumannya menjadi kebal. Jadi udah tidak lanjut lagi obatnya.
Jadi harus tuntas, harus patuh, tidak boleh drop out, istilahnya putus obat, tidak boleh. Kalau semua itu dilakukan dengan patuh, terus ditemukan sejak dini, itu nanti insya Allah sembuh. Iya. Nggih, intinya kalau TB itu bisa disembuhkan. Terus itu ya dok, yang terpenting minum obat secara rutin dan teratur sampai dinyatakan oleh dokternya bahwa penyakit TB itu benar-benar sudah sembuh. Gitu nggih dokter ya. Nggih, jangan sampai berhenti di tengah jalan karena resikonya lebih tinggi lagi. Nggih dok ya. Iya. TB MDR. Iya, yang kebal obat itu ya dok, pengobatannya lebih lama dan lebih sulit ya. Nggih, iya. Nggih. Terus dokter, bagaimana sih cara pencegahan agar terhindar dari penyakit TB tersebut dokter? Nggih. Untuk pencegahannya kita bisa mulai dari bayi baru lahir. Bayi Gitu, baru ya. lahir harus mendapatkan vaksin BCG. Itu dari baru lahir sampai 2 bulan itu harus mendapatkan BCG. Setelah mendapatkan BCG itu menurunkan resiko terkena TB. Iya. Yang kedua harus tetap prokes. Ini kan pandemi ini udah semua orang udah prokes ya. Iya. Udah pakai Wajib masker, pakai masker ya dok. wajib Nggih. pakai masker, Iya. cuci tangan, pakai sabun, kemudian jaga jarak. Iya. Kemudian untuk mencegahnya yaitu diperlukan deteksi dini Bu Tin. Iya. Deteksi dini dari mengenali gejala-gejala yang sudah saya sebutkan Tadi, tadi. Ya, kalau Bapak Ibu di rumah yang sudah menonton mungkin tetangga atau kerabatnya ada yang gejala seperti itu, itu langsung disuruh periksa aja. Nggih. Atau dilaporkan, kalau tidak mau periksa dilaporkan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Kebetulan kita per desa ada kader TB dokter. Jadi ini di wilayah kita itu sudah ada kader TB. Begitu dilaporkan ke dokter, kader TB, biasanya kader TB akan apa dokter itu membawa memberikan tempat untuk dahak itu dokter, terus langsung nanti dikasihkan ke PKM setempat. Jadi ini nanti sudah memang banyak kelembagaan kita yang memang benar-benar ingin menuntaskan TB nggih di Indonesia ini. Seperti itu dokter nggih. Iya. Gimana dokter nggih? Saat batuk itu juga penting ada etikanya kita biar nggak menularkan ke orang lain. Jadi saat batuk atau bersin itu harus menggunakan tisu, ditutup mulut sama hidung ditutup pakai tisu atau sapu tangan. Kalau misal nggak ada bisa memakai lengan dalam bagian dalam lengan atas. Jadi begini. Jadi gitu nggih dok. Tidak menularkan. Iya, nggih. Cuci tangan, kalau itu memakai tisu ya langsung dibuang tisunya biar tidak menularkan. Iya, nggih. Berarti intinya kita bisa tetap itu ya dok, menghindari atau mencegah jangan sampai tertular seperti yang disebutkan dokter Intan tadi ya. Bagaimana cara-caranya nggih. Dokter, ini pertanyaan yang sering ini dokter, apakah TBC itu adalah penyakit turunan dokter? Lah, kadang masyarakat kita yang belum tahu hal tersebut. Karena gini Bu Tin, biasanya kalau Bapak ada salah satu anggota keluarga kena, itu nanti keluarga yang lain cepat tertular karena begitu cepatnya penyakit ini menular. Jadi bapaknya, misal ayah kena, menularkan ke ibu. Nanti kan kontak dengan anak-anaknya, kemudian anaknya terkena juga. Jadi seolah-olah itu keturunan dari orang tua kena, anak-anak kena. Jadi orang menganggapnya, oh itu keturunan ya kok dari orang tua sampai anak-anak. Itu misalnya kok kena semua yang serumah. Tapi sebenarnya enggak. Untuk penyebabnya kan memang dari Mycobacterium tuberculosis itu dari kuman. Iya, tadi yang disebutkan di depan ya dok. Iya. Cuma karena menular, jadi ini siapa yang kontak erat dengan si pasien itu resikonya lebih tinggi untuk tertular ya dokter. Iya. Dokter, ini tadi sudah dokter sebutkan, apakah merokok itu juga bisa memicu penyakit TBC dokter? Merokok bisa menjadi salah satu faktor terjadinya TB. Iya. Tapi bukan menjadi penyebab utama. Karena dokter. Penyebab utamanya kan bakteri Mycobacterium tuberculosis ya dok. Itu kalau untuk merokok menjadi salah satu faktor risiko. Karena begitu sering merokok kan imun tubuh turun. Kemudian bisa merusak silia yang di dalam trakea itu kan fungsinya untuk intinya menyaring benda-benda asing. Lah itu udah
terganggu, jadi nanti begitu kuman masuk bisa gampang untuk masuk ke paru-paru. Oh iya, Jadi, seperti itu ya dok. kalau Penjelasannya bisa kan menghindari ya dokter, nggih. Yang Hidup sehat Ya. gitu ya dok. Nggih. Ini dokter, ada lagi pertanyaan. Apakah TBC itu hanya menyerang organ paru-paru aja atau gimana gitu dok? ini Iya. memang yang paling besar Iya, yang diserang nggih. memang paru-paru. Tapi ada juga yang di luar paru-paru, bisa mengenai tulang, Iya. bisa otak, bisa kulit. Dan untuk gejalanya Bu, itu tergantung tempat yang diserang. Oh, seperti itu ya Sesuai dok. Nggih. predileksinya. Iya. Misal di otak, itu nanti gejalanya bisa pusing memberat, pusing saat tanggal tua, udah tanggal muda pun masih pusing. Nah itu pusing memberat. Iya ya dok Itu ya. terus itu biasanya ini harus dideteksi apakah itu terkena TB yang di otak apa enggak. Kemudian yang tulang nyeri-nyeri sendi, bisa nyeri-nyeri sendi, kemudian tulangnya bisa benjol-benjol. Kemudian yang di kulit juga nanti muncul lesi-lesi gitu, lesi-lesi yang harus nanti diperiksa lebih lanjut. Oh iya, intinya selain paru-paru juga organ-organ yang lain bisa resiko terkena nggih dok untuk nggih, TBC. Yang paling besar di Paru-paru. Nggih. Terus dokter, jika penderita TB adalah suami istri, dokter, ini kan berarti kontak erat banget nggih dok. Apakah boleh kontak fisik setelah menjalani pengobatan atau gimana dok? Harusnya di rumah nek salah satu pasangan kita, atau salah satu anggota keluarga kita ada yang terkena TB, nggih. Kalau gini, kalau misalnya baru pengobatan awal, Iya. tidak usah dulu. gitu, Misalnya jangan dokter. kontak erat misal dengan ciuman atau Iya. yang Beresiko, ngobrol tanpa beresikonya, masker, ya dok ya, beresiko droplet tadi ya, Bu, ya. terlibat oleh Mending nggak dompet usah. tadi ya dok. Kemudian, Nggih. kalau selesai pengobatan pun kita Iya. harus pastikan itu pengobatannya udah di akhir pengobatan udah dievaluasi belum gitu. Oh gitu. Dievaluasi sputumnya apa dahaknya diperiksa lagi. Iya. Kalau memang udah benar-benar tuntas sudah sembuh ya bisa, tapi kadang kan kita harus pastikan dulu tidak hanya sekedar selesai pengobatan Iya. gitu, tapi belum diperiksa. Jadi harus dipastikan dulu sudah dievaluasi atau Ulang ya belum. dok, nggih, evaluasi ulang yang ditentukan oleh dokter ya dok ya, sampai Selama dinyatakan masih sembuh. terinfeksi yang memicu tertularnya lewat droplet tadi lebih baik dihindari hubungan-hubungan. Oh, iya. Dokter, ternyata ini ada japrian dokter, tambahan pertanyaan, nggih. Iya, ini ada begini dokter, yang menanyakan kenapa sih TBC kok sering terjangkit kepada pasien kelas ekonomi yang menengah ke bawah dokter, nggih. Ya, karena ini Bu, salah satunya dari pengetahuan dulu. Iya. Mereka belum mengetahui tentang apa itu TB, TB. cara penularannya, Resikonya nggih gejalanya dok gimana, ya. resikonya. Kemudian dari segi ekonomi ini Bu, apa pendapatan misalnya, Iya. pendapatan itu kan nanti gizinya menurun, kurang tercukupi. Kemudian Iya. pada anak-anak juga terjadi stunting. Itu Iya, juga ya dok ini ya, nggih, kurang meningkatkan gizi ya dok, nggih resiko nggih. TB. Kemudian ini Bu, apa faktor biasanya ini Bu, kalau menengah ke bawah kan lingkungannya juga mohon maaf kotor, nggih. Oh, Kotor, gitu ya, Dok. mohon maaf kumuh. Nah, Nggih. itu nanti lembab di situ, lembab banyak bakteri. Jadi yang banyak memang di situ. Iya ya dok ya, nggih. Karena apa? Perumahannya nek untuk pasien TB kan diusahakan ada sinar matahari yang masuk ya dok ya, ventilasi yang cukup. Kalau di Terus misalnya di rumah susun gitu kan, iya, resikonya lebih tinggi ya dok ya. Iya. Udah ruangnya kecil-kecil, Iya. banyak Penghuninya nggih, resiko kontak eratnya lebih tinggi ya dok ya. Ini terus ada lagi dokter, apakah TBC itu mengakibatkan sampai pasiennya meninggal dokter? Nggih. bisa beberapa kasus Ya. jika tadi deteksinya terlambat
itu juga udah parah, sudah Ya. parah, sudah banyak penyakit Komplikasi lainnya ya dok, nggih. BM, HIV/AIDS Iya. itu juga bisa memperparah kondisi sehingga kalau tidak cepat-cepat ditolong mengakibatkan sampai kematian. Jadi memang ini memang penyakit yang berbahaya. Iya, kalau- nggih. Jadi harus ditangani Secara benar-benar ya, nggih, nggih. secara holistik semua. Iya. Semua Mm-mm. ini apa harus berperan. Iya, betul dokter. Makanya itu dari pemerintah untuk penyakit TB memang salah satu yang harus segera dituntaskan. Jadi ini memang benar beberapa lini itu dari kita petugas kesehatan sampai ada kader sampai harus benar-benar pasien itu dipastikan sembuh, nggih. Dapat perhatian khusus. Perhatian betul, mendapatkan perhatian khusus. Ini dokter, mengapa TBC terjangkit di negara-negara yang berkembang ya dok? Kebanyakan ya dok ya? Tadi itu Bu apa kondisi lingkungannya juga. Yang tadi ya dok, Ya, mungkin sebenarnya tadi banyak penduduk, padat Nggih. penduduk, kemudian lingkungannya mohon maaf kurang. bersih, terus pengetahuannya juga beberapa ada yang belum tahu pengetahuannya. Iya, caranya gimana mengantisipasi Ya, pencegahan betul. penularan ya dok, Maka nggih. itu perlu ini Bu apa penyuluhan mungkin ya. Nggih. Penyuluhan yang sering ke masyarakat awam Iya. terkait apa itu TB, kemudian gejala-gejalanya, pengobatan, pencegahan mungkin biar masyarakat lebih tahu Iya. apa itu TB. Ya dok ya, nggih. Makanan dan minuman apa sih dok yang disarankan untuk dikonsumsi pada penderita TB itu dokter? Nggih. Ya, yang pasti makanan dan minuman yang bergizi. Makanan yang bergizi, Iya, nggih. kemudian minuman ya yang misalnya susu, tinggi protein. Kemudian untuk makanan tidak ada pantangan sih Bu, yang penting tinggi protein, terus yang bergizi, buah, sayur yang seimbang, yang Oke. hangat. Gitu. Iya. Ternyata masih ada lagi nih dok. Oh, iya. Untuk mencegah TB, apakah memang ada vaksin TB yang sangat membantu dok? Atau apakah ada cara lainnya? Nggih. Kalau Kelihatan tadi untuk nggih. vaksin, guys, Iya. itu ada Bu vaksin BCG, tapi itu untuk bayi baru lahir Iya, ya, sampai Dok. 2 bulan itu harus mendapat vaksin Vaksin BCG. Itu memang harus dan wajib Iya. diwajibkan. Memang program dari pemerintah imunisasi dasar BCG, memang nggih. harus wajib BCG diberikan. itu wajib Karena diberikan, memang nggih. selain itu tidak ada selain memang BCG memang hanya BCG aja yang bisa digunakan untuk vaksin TB ini. Nggih. Jadi jadi para bapak, ibu-ibu terutama nggak usah takut anaknya kalau dapat imunisasi BCG itu lebih baik daripada tidak mendapatkan. Ya, betul. Karena akan mencegah penyakit TB menjadi penyakit yang berat. Nggih, dok. Nggih. Mungkin tetap bisa kena, tapi apa dok? Penyakit cuma ringan Ya, atau sedang ya dok. Nggih, iya nggih, menurunkan. Dan ini Bu, vaksin BCG ini kan harus memang oleh tenaga kesehatan yang sudah ahli. Terlatih ya dok. Nggih. Kan beda dengan imunisasi yang Yang lain. lain. Soalnya BCG ini kan intrakutan. Iya. Jadi memang harus dipraktekkan langsung. Soalnya kalau cuma melihat, misalnya nakesnya cuma melihat, kalau subkutan sih bisa ya Bu ya. Iya, dokter. Nggih. Jadi kalau subkut yang intrakutan ini memang harus praktek langsung, udah harus yang memang Terlatih. dan Iya. bisa untuk memberikan Oke. vaksin BCG. Ini dokter, pertanyaannya ini katanya kuman kusta itu kan merupakan saudara kuman TB. Terus pengobatannya kalau dua-duanya pengobatannya bagaimana kalau pasiennya itu menderita dua penyakit Dua-duanya tersebut ya, dokter? barengan ya, Iya. Unik Iya, juga ini iya, pertanyaannya dokter. iya, menarik Iya, sekali ya iya. pertanyaannya. Ya memang kebanyakan ini Bu kadang kan TB sudah TB terus kemudian ada kusta juga. Nah, Oke. untuk penyebab kustanya sendiri itu sama-sama Mycobacterium. Iya. Kalau yang kusta Mycobacterium Lepra. lepra. Kalau yang TB kan Berarti Mycobacterium untuk tuberkulosis, ya dokter. sama-sama Iya. lewat droplet, lewat udara, Iya. penyebarannya sama. Tapi kalau yang TB kan menyerang paru-paru, kemudian yang kusta Kebanyakan ya dok ya. itu menyerang saraf-saraf tepi, jadi Iya. menyebabkan kecacatan, misalnya ini
ini apa kiting, jari-jari kiting. Iya ya gitu. dok ya. Kalau ternyata kok barengan TB, sama terdiagnosis TB, juga sama kusta ya. terdiagnosis kusta, itu Iya. sama-sama dikasih terapi barengan, Hmm. tidak apa-apa. Iya. Tapi harus dilihat juga pemeriksaan laboratnya, penunjangnya, HB-nya gimana, bagus Iya. apa tidak, itu tetap harus dipantau dalam pemantauan. Boleh barengan tapi harus pemantauan yang ketat, karena Iya. masing-masing obat itu kan memberikan efek samping yang tadi sudah saya jelaskan itu. Iya ya dokter. Boleh berbarengan tapi tetap harus dilihat pemeriksaan laborat penunjangnya, misalnya darah rutinnya, kemudian dilihat juga kondisi pasiennya. Iya, seperti itu ya, nggih. Terus ini dokter, pasien diabetes sama HIV kok kadang sering disertai dengan TB ya dok? Nggih, itu. Ini Masalahnya apa itu ya, dokter? Nggih, iya. banyak soalnya ya Bu ya. Iya, HIV TB nggih juga disertai DM. soalnya pasien TB juga diwajibkan dari pemerintah untuk di screening HIV, pasien HIV juga diwajibkan untuk screening TB. Seperti itu dokter. Nggih. Ibu, pada kasus HIV/AIDS kan imunnya menurun. Oh gitu nggih. Menurun, jadi kuman-kuman kan banyak yang masuk dengan mudah. Iya. Jadi termasuk kuman Mycobacterium tuberculosis ini. Jadi sebagian besar ya Bu HIV/AIDS dibarengi atau disertai dengan TB karena imunnya turun, jadi bakteri tersebut gampang masuk. Ya, imunokompromis, jadi gampang masuk ke dalam. Kemudian yang DM juga begitu Bu. Iya. Ya, kebanyakan yang TB juga disertai DM karena memang kondisi imun tubuh tidak bagus, jadi bakteri gampang masuk. Oh iya ya dok ya. Nggih. Jadi memang untuk pasien-pasien dengan apa itu namanya daya tahan tubuh yang turun itu resikonya untuk terkena TB itu lebih tinggi ya dokter. Nggih, iya. Nggih. Ada pertanyaan lagi? Iya ini ya dok, masih ternyata dokter. Nggih. Kenapa pasien TB itu banyak yang kurus dan kenapa bisa juga ada sesak nafas kayak gitu dokter? Nggih. Rata-rata memang penderita TB badannya kurus karena memang gejalanya tadi kan penurunan berat badan yang drastis. Karena memang yang pertama nafsu makannya menurun, sudah tidak nafsu makan, kemudian imunnya menurun juga, kemudian tidak ada asupan yang masuk, kemudian berat badannya semakin turun drastis. Oh, seperti itu nggih dok nggih penjelasannya. Sesak nafasnya tadi dokter nggih. Sesak nafasnya karena Mycobacterium TB ini kan menyerang di paru-paru. Iya, Jadi menyebabkan kerusakan di paru-paru itu sendiri. Jadi saat bernafas mengalami masalah yaitu sesak nafas. Apalagi kalau TB-nya sudah parah, itu sesak nafasnya memberat. Kadang disertai dengan penurunan kadar oksigen, penurunan saturasi. Iya ya dok ya. Nggih. Dokter, ini yang paling ini di rumah sakit kita. Untuk di rumah sakit kita dokter Kelet, apakah sudah bisa dilakukan pemeriksaan laborat untuk TB, terus pengobatan sampai sembuh, terus alurnya itu gimana dokter? Nggih. Terus apa saja sih begitu pasien merasa dia adalah pasien TB bisa untuk berobat ke sini terus kemana? Alurnya seperti itu pripun dokter itu? Nggih. Untuk di rumah sakit RSUD Kelet juga bisa ya Bu ya, kebetulan untuk dicek TCM, kebetulan Bu Tin sebagai pemegang program TB Bu. Oh nggih, ya nggih. Alhamdulillah dokter, karena kita itu diwajibkan untuk saat ini pemeriksaan utama diagnosis TB melalui TCM, tes cepat molekuler, dan kita sudah ada alatnya untuk di RSUD Kelet, sudah dapat dari Dinas Kesehatan, jadi bisa dilakukan di pemeriksaan di RSUD Kelet ini untuk pasti diagnosa TB apa enggak. Nggih, melalui bisa ya Bu ya kalau bisa nggih. Ada menemukan gejala-gejala yang seperti tadi yang disebutkan ke sini ya ke RSUD Kelet, dicek TCM dan hasilnya
cepat ya Bu ya? Hasilnya Berapa cepat. Biasanya ini dokter pagi kita kirimkan alat running, biasanya nanti sekitar nggak nunggu lama dokter, nanti Cepet hasil ya? jadi cepat. Pokoknya hari itu juga bisa hasil kita keluarkan. Untuk pengobatannya biasanya kalau tanpa penyakit penyerta, misalnya memang tidak ada DM, hipertensi, kemudian tidak ada penyakit penyerta, misalnya bisa ke puskesmas ya Bu ya. Tapi kalau ada penyakit penyerta, misalnya ada DM-nya atau ada hipertensi, biasanya kita obati di langsung bisa di Rumah Sakit Keleet. Kita juga melayani pengobatan TB, biasanya dilakukan oleh dokter spesialis dalam kita dokter. Setelah dilakukan screening dari hasil pemeriksaan labora dahak sama penunjangnya kok memang mengarah ke TB, biasanya langsung dilakukan pengobatan oleh dokter kita. Terus bila memang pasien tersebut dalam perjalanannya sudah membaik, terus tidak ada komplikasi yang lain, bisa untuk dialih rawatkan atau alih pengobatan di puskesmas. Itu pun juga kita komunikasikan. Jadi benar-benar pasien itu kita pantau pengobatannya benar-benar selesai. Seperti itu dokter. Dan untuk pengobatan ini gratis ya Bu? Gratis, kita tidak dipungut biaya sama sekali, memang udah fasilitasi pemerintah. Untuk pemeriksaan TCM sendiri itu gratis. Untuk obat-obatan juga kita didukung dari pemerintah untuk memberikan pengobatan pada pasien TB baik dewasa maupun anak dokter. Jadi kalau menemukan gejala-gejala yang tadi jangan mikir itu nanti biayanya mahal, pemeriksaannya biayanya mahal. Soalnya memang gratis semua ya pentingnya, jadi tidak perlu memikirkan untuk biayanya. Untuk pemeriksaan laboratorium TCM-nya gratis dokter, pengobatannya juga gratis. Cuma untuk pemeriksaan dokternya dokter, itu aja. Jadi nggak begitu tinggi juga sih. Ini fasilitas BPJS juga bisa betul dokter, iya. Dokter, ini yang kadang memang masih jadi banyak pertanyaan. Apakah pasien yang pernah kena TB itu bisa kembali kena dokter setelah dinyatakan sembuh? Iya. Bisa Bu, biasanya relapse, biasanya di TB relapse ya dok, Jadi udah pengobatan tuntas dan udah dinyatakan sembuh, bisa tertular kembali. Soalnya itu tadi Bu, penularannya kan sangat cepat. Udah sembuh tapi kontak lagi dengan penderita, kemudian terkena cipatran droplet tadi, jadi bisa terkena lagi. Jadi dan kadang yang TB relapse ini kondisinya prognosisnya buruk, soalnya dulu kan paru-parunya udah terkena, udah terinfeksi, terus sekarang terulang kembali ya dok. Untuk pengobatan juga mungkin beda ya dok. Iya, dibandingkan TB yang baru pertama kali kena, dibanding dapat pengobatan yang kategori 1 dosis harian ya dok, minumnya setiap hari juga. Baik fase intensif. Sudah dinyatakan sembuh, tetap harus prokes tadi itu ya Bu ya. Iya. Jaga jarak, pakai masker, apalagi ini kan pandemi. Situasi pandemi ini prokes saya kira sudah diterapkan untuk semua orang. Untuk pasien anak tadi dokter, tadi kan sudah jenengan sebutkan kalau pasien anak itu pemeriksaannya dengan tes tuberkulin atau mantep ya dok. Apakah cuma pemeriksaan itu aja sih yang bisa dilakukan atau ada pemeriksaan lain selain itu dokter? Ini dari scoring Bu. Ada penurunan berat badan apa enggak, selama 2 bulan terakhir ada peningkatan berat badan apa enggak, kemudian suhu tinggi, kemudian batuk yang lama. Kontak erat dengan pasien TB dengan positif itu ya dok. Scoring, kemudian itu juga bisa dijadikan untuk diagnosis. Iya betul, perlu ya. Ini dokter ada pertanyaan tambahan lagi. Dok, saya punya keluarga yang sakit TBC, tapi kalau saya bawa ke rumah sakit Keleet nanti malah dikira COVID. Bagaimana ya dok? Jadi sampai saat ini kami belum berani untuk ke rumah sakit. Jadi COVID sama TB kan penularannya sama-sama lewat udara. Dan gejalanya juga sama ya Bu. Batuk, sesak nafas, demam. Tapi kan kembali lagi dengan penegakan diagnosis tadi. Yang TB tadi kan dicek
TCM ya TCM dok, dulu, nggih. di ronsen. Kalau untuk COVID-nya, COVID di nggih. swab dulu. Kalau untuk Heeh, sendiri swab. swab antigen. Iya, Kalau misal tadi saudaranya TB batuk-batuk lama ya tadi nggih. dibawa ke rumah sakit kan di swab dulu. Mm-mm. Kalau misal negatif kan bisa Berarti dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi, berarti bukan COVID. Kalau nggih. misal untuk COVID itu kan di swab antigen dulu, begitu positif dilanjutkan swab PCR. Iya dengan alat dokter. PCR. Kemudian juga di ronsen, Nggih. dilakukan ronsen. Kalau misalnya COVID di swab positif, swab antigen positif, swab PCR positif, kemudian ronsennya kok TB, itu juga nanti mendapatkan penanganan yang khusus lagi. Iya. Jadi COVID disertai TB. Iya, berarti intinya tidak semua pasien itu terus yang ke rumah COVID sakit itu kan, COVID gitu gitu ndak ya dok ya? Ada takutnya kayak gitu dokter, nggih. Iya. Takut untuk Heeh. berobat ke RSUD Kelet karena kita juga prokes dari tenaga kesehatannya juga udah melakukan prokes ya, pakai Iya. APD lengkap, kemudian juga pasiennya juga kalau memang bukan COVID juga tidak di-COVID-kan. Terus Ya memang sesuai gitu. dari pemeriksaan penunjang itu. Nggih, dilakukan Aman, pemeriksaan ya, kalau iya. pemeriksaan ke sini, ya. Ini dipastikan ini benar-benar COVID, ini Bukan. benar-benar TB, Iya. benar dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan Betul. penegakan diagnosa pasien tersebut ya dok ya. Nggih, iya. Ada lagi Bu Entin untuk pertanyaannya? Kelihatannya sudah dokter, sudah. kelihatannya juga sudah cukup lama Oh, ya iya. kita bincang-bincangnya. Kalau Mungkin untuk kalau Kelet gimana? ini sendiri udah berjalan bagus ya Bu ya untuk program TB-nya? Oh, nah kalau program TB dokter kita memang dituntut dari Dinas Kesehatan untuk pelaporan pencatatan dan dipastikan dari pasien-pasien TB itu harus ada akhir pengobatannya dan dilaporkan sampai bagaimana sih akhir pengobatan pasien tersebut. Jadi kadang kita menggunakan lini kedua kita kader-kader TB di masing-masing desa kita punya kontaknya. Begitu pasien follow up tetap berlanjut, nggih. Terus walaupun edukasinya kuat dokter, begitu kita ditemukan pasien TB di sini, langsung kita edukasi mau ndak ini pengobatan sampai waktu yang ditentukan minimal 6 bulan. Terus dengan pengobatan ini kita jelaskan nanti ternyata ada resiko nanti minum obat seperti ini udah kita jelaskan. Jadi jangan sampai drop out atau berhenti di tengah jalan karena nanti resikonya akan resisten atau kebal kuman yang pengobatannya ke depannya akan lebih sulit, nggih, seperti itu. Nggih, semoga kita intinya bisa sedikit menyumbang untuk kesehatan masyarakat kita, keselamatan anak cucu kita ke depannya ya dok ya. Ini juga ada ini Bu Tin, namanya TB laten. Jadi begitu seseorang sebenarnya sudah terinfeksi TB, tapi belum menunjukkan gejala yang bermakna. Saat dicek sputum atau dahak pun belum positif. Kelihatan ya dok, iya. Kalau di ronsen juga masih bagus, tapi sebenarnya sudah menularkan. Iya. Jadi memang pentingnya prokes di sini Di situ nggih. untuk menghindari atau mencegah TB itu tadi. Jadi memang harus benar-benar prokes dan saat batuk pun tadi harus ada etika batuknya. Iya. Jadi benar-benar saling mengingatkan saudara tetangga kalau misal ada gejala yang seperti itu disuruh untuk segera berobat. RSUD Kelet ya Bu ya. Iya, nggih. Karena apa? Karena itu dokter? Pencegahan juga sangat penting, tapi pengobatan juga sangat penting karena memutus rantai penularan juga. Terus yang terpenting dari kita semua, ayo bersama-sama kita tuntaskan TB. Indonesia bisa bila kita sama-sama. Ya dok ya, nggih. Iya. Harapan seperti itu ya. Nggih, soalnya dari dulu memang didengung-dengungkan Indonesia bebas TB. Semoga segera terwujud ya dok. Nggih. Iya. Kerjasama dari semua lini nanti bisa. Iya. Dari masyarakat pun juga harus kooperatif. Pokoknya satu pesannya kita, jangan takut bila ada gejala TB, untuk segera ke vaskes terdekat atau ke rumah sakit kita, dipastikan karena berobat TB akan bisa disembuhkan dan memutus mata rantai penularan di masyarakat kita. Indonesia sehat, kita semua sehat ya dok ya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa tos TB sama-sama, nggih, iya, ya dok ya, nggih, salam
Salam Tos TV, temukan obat sampai sembuh. Oke. Terima kasih untuk hari ini kita sudah diberikan waktu untuk ngobrol bareng tentang TB. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.